بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف إخوته آيات للسائلين إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. Ada tata cara bacanya di sini ya, Bapak Ibu perhatikan. Qalu ya abana la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Selanjutnya yang ditulis oleh Amma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Laqad kana fi Yusuf ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin. Laqad kana fi Yusuf. Sesungguhnya Nabiullah Yusuf ya memiliki beberapa tanda kekuasaan Allah. Wa ikhwatihi, kisah ini ya, laqad kana, kisah mengenai Nabiullah Yusuf ini sesungguhnya ada kekuasaan Allah yang ingin disampaikan mengenai kisahnya Nabiullah Yusuf. Wa ikhwatihi, dan kisah saudara-saudaranya. Ayatul lisailin, merupakan bukti bagi orang-orang yang menanyakan mengenai kisah ini. Kenapa ada ayat seperti ini? Karena dikisahkan mengenai Nabi Yusuf oleh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang Yahudi mempertanyakan itu dan kemudian mereka masuk Islam. Orang-orang Yahudi tersebut kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena mengakui bahwa kisah ini jauh lebih komplit, lebih betul, lebih Masya Allah. Ya. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin
idh qala li Yusuf wa akhuhu, yaitu ketika mereka berkata, idh qala li Yusuf, mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara-saudaranya, wa akhuhu ahabbu ilayya abina, saudara akhuhu itu satu orang, akhuhu ahabbu ilayya abina minna, lebih dicintai oleh bapakku, yaitu siapa? Yusuf dan saudaranya. Saudaranya Yusuf itu namanya Bunyamin. Ya. Saudara-saudaranya Yusuf ini kan berapa orang? Ada kilawakol ada 13. Ya, ada yang mengatakan 11. Sehingga dikatakan 11 kaukabah itu adalah anak berartikan putra-putranya Yakub, ya. Itu saudaranya Yusuf alaihissalam. Saudaranya ada 11. Dikatakan bahwa bapaknya pilih kasih. Hanya Yusuf dan akhuhu Bunyamin yang dicintai oleh bapaknya. Wa nahnu usbah. Ya, daripada kita sendiri adalah satu golongan, usbah. Satu peranakan, padahal kan kita satu peranakan atau satu anak, satu darah yang sama. Inna abana lafi dhalalim mubin. Kata saudara-saudara, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya ayah kita adalah orang yang sangat kondisi dolal. Dolal itu keliru. Kekeliruan dalam kondisi kekeliruan yang nyata. Mestinya nggak boleh dong pilih kasih, kata anak-anaknya. Tanpa mengetahui bahwa Nabiullah Yusuf sudah diangkat kenabian. Dan apabila Nabiullah Yusuf sudah diangkat kenabian dan dia cerita kepada saudara-saudaranya yang lain, lebih bahaya lagi. Mereka akan membunuh apa segala macam. Maka dikhususkan Nabiullah Yusuf. Agak dispesialkan. Kenapa? Karena dijaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ternyata saudara-saudaranya menganggap seperti itu. Ada kecemburuan sosial. Uqtulu Yusufa awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Mereka bilang, bunuh Yusuf atau buanglah dia di daerah awitrahu ardan, di daerah sesuatu yang tidak dikenal. Yakhlu lakum wajhu abikum, supaya perhatian bapak kalian, ini godaan setan nih, supaya perhatian bapak kalian berpaling dari Yusuf kepada kalian, beralih kepada kalian, tidak lagi kepada Yusuf. Ya. Wa takunu min ba'dihi qauman salih. Ya. Dan sesudah itu, sesudah membunuh Yusuf atau sesudah membuang Yusuf di sebuah tempat yang tidak diketahui anta beranta, kamu tobat, jadilah orang-orang yang saleh. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Salah satu dari mereka mengatakan, dari saudara itu mengatakan, jangan kamu bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Akan tetapi buanglah atau masukkanlah dia ke dalam ghayabah, sesuatu yang gaib, ya sumur lah. Ya. Ghayabatil jub. Jadi kalau dulu dalam sebuah perkampungan itu tidak setiap orang punya sumur. Sumurnya satu atau dua, ya, atau beberapa sumur. Ada sumur yang khusus perkampungan, ada sumur yang khusus untuk orang-orang musafir, karena orang perdagangan kan, orang berdagang. Nah biasanya tempatnya musafir itu di situ ada sumur, di situ ada penginapan, di situ ada tempat makan binatang piaraan, tunggangan, kambing lah,
kambing sapi lah, kuda lah, ya, binatang-binatang tunggangan. Nah, di situ pula lah biasanya terjadi musafir itu orang-orang yang berdagang, karena pada saat itu masih ada perdagangan perbudakan, maka ada perdagangan perbudakan, ada perdagangan makanan dan segala macamnya. Yaltaqithu ba'das sayyarah. Nanti supaya dia dipungut oleh beberapa orang sayyarah orang yang berlalu lalang. In kuntum fa'ili. Jika kamu hendak berbuat, jangan dibunuh. Kata saudara yang lain, jangan dibunuh, jangan juga dibuang. Taruh aja di sumur. Cemplungin dia ke sumur. Nanti pada saat seorang sayyarah, seorang musafir, seorang yang berlalu lalang itu haus, dia angkat, ada anak kecil. Tawan. Nah, nanti ada yang memungutnya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami? La ta'manna. Nah, la ta'manna dibaca la ta'manna. Kayak orang yang dalam kondisi lagi sedih. Ya abana malaka la ta'manna. La ta'manna. La ta'manna. Jadi bacaannya kayak yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, itu tulisannya majroha wa mursaha. Dibacanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Di sini surah Yusuf ayat 11 dibacanya la ta'manna. La ta'manna. Cara membacanya khusus dalam satu Al-Quran ini sama la majreha, ya, cara bacanya la ta'manna, karena la ta'manna. Kayak orang yang, kenapa ya wahai ayahku, kenapa kamu tidak percaya sama aku? Manna ala Yusuf wa innahu. Wahai kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami? Ala Yusuf, terhadap kami, bahwa kami akan menjaga Yusuf. Wa innahu lanasihun. Padahal sesungguhnya kami kepada Yusuf itu adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan untuknya. Tidak pengen berbuat buruk. Kenapa ya abah? Arsilhu ma'ana. Kata anak-anaknya Yakub, yang lain mengatakan arsilhu ma'ana. Arsilhu ma'ana ghadan yata' wa yal'ab wa innahu lahu lahafidh. Wa inna lahu lahafidh. Biarkanlah Yusuf bersama saya, wahai ayahku. Bersama kami ya, wahai ayahku. Besok katanya, ghadan, besok. Yarta wa yal'ab, agar bisa bersenang-senang dan bermain bersamaku, bersama kami, kata saudara saya. Inna, sesungguhnya kami, lahu lahafidhun. Kami sesungguhnya pasti akan menjaga Nabiullah Yusuf. Nah, lihatlah bagaimana Nabiullah Yakub menyampaikan keberatannya terhadap anak-anaknya. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Inni la yahzun. Sesungguhnya kepergian Yusuf sangat menyedihkanku. Antadhabu bihi wa akhafu, dan aku khawatir ayyakulahu dhi'ba. Nanti kalau pas lagi main kalian nggak memperhatikan Nabiullah Yusuf dimakan dhi'b. Dhi'b itu serigala.
wa antum anhu ghafilun. Sedangkan kamu lengah pada saat lagi main gitu. Nah, ini sebuah jawaban yang tidak berusaha tidak mengecewakan anak-anaknya, tapi menyiratkan bahwa kamu akan berbuat seperti ini nanti. Kalau aku biarin kamu Yusuf main dengan kalian. Tapi sebagai orang tua, alasan yang selembut mungkin. Qalu, mereka kemudian mengatakan, la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idza la khasirun. Jika benar-benar dimakan serigala sedangkan kami adalah golongan yang kuat, inna idza la khasirun. Kalau demikian, kami akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Orang-orang yang sangat merugi, orang yang pengecut. Kalau sampai ada serigala datang deketin Nabiullah Yusuf, dan sedangkan di situ ada kamu. Kok sampai Nabiullah Yusuf kemakan, Yusuf sampai dimakan serigala. Berarti kami ini adalah orang-orang yang pengecut. Falamma setelah orang tuanya mengatakan seperti itu, kemudian anaknya memastikan lagi, meyakinkan Nabiullah Yaqub, kemudian diberikan izin, falamma dhahabu bihi, dan tatkala mereka membawanya, wa ajma'u ay yaj'alahu fi ghayabatil jub. Mereka sepakat apa? Sepakat ajma'u ayyajalu, mereka rapat sepakat bahwa sepakat untuk memasukkan Yusuf kepada ghayabati jub, sumur yang dilalui oleh para musafir, para pedagang. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka pada saat itu kami wahyukan kepada Nabiullah Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan ini. Wa auhayna ilaihi, kami wahyukan kepada Yusuf, la tunabbi'annahum, kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka. Perbuatan ini bi amrihim hadza wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak akan ingat lagi. Ya. Ayat 15 surah Yusuf, bahwa Allah mewahyukan kepada Nabiullah Yusuf kondisi tersebut, ya. Nanti suatu saat Nabiullah Yusuf akan menceritakan itu, sedangkan saudara-saudaranya sudah lupa atau pura-pura. Wajahum isya'an yabkun, kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari, setelah paginya jalan-jalan, main datang dalam kondisi yabkun, menangis. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu dhi'b. Kata mereka, kita udah bermain tapi kita lupa meninggalkan, pas mau pulang ketinggalan Yusuf, kita balik lagi ternyata Yusuf sudah dimakan dhi'b, dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan setelah diceritakan sedemikian rupa, akhirnya mereka berkesimpulan bahwa mau cerita apapun, sejujur apapun kita cerita, ya abana, wahai ayahku, kamu tetap aja nggak percaya ke aku, ke kami, kata saudara-saudaranya Yesus. Kemudian untuk meyakinkan supaya itu loh dimakan, benar-benar dimakan itu, kemudian ayat 18, wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan besok ya. Selanjutnya kisah Nabi Yusuf pada saat dia sedang bermain dengan saudara-saudara.
ayat 18. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu surah Yusuf ini mengisahkan keseluruhannya kisah mengenai Nabiullah Yusuf alaihissalam. Full. Dari mulai kenabiannya, kisah perjalanannya, kemudian bertemu dengan siapa. Nah ini full. Ini kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Nabiullah Yusuf sudah diangkat kenabian. Tapi Nabiullah Yakub meminta agar itu dirahasiakan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kenabiannya Nabiullah Yusuf itulah maka Nabiullah Yakub membedakan Yusuf dengan yang lainnya. Bukan berarti pilih kasih, tapi menjaga. Karena Nabiullah Yusuf Nabi, sudah diangkat Nabi. Ya, dijaga. Tapi salah paham. Nah, ada mukjizat Nabiullah Yusuf alaihissalam, yaitu Allah memberikan kekuatan atau mukjizat mentakwil sebuah mimpi. Ya, kalau yang sekarang sekarang tafsir mimpi lah. Saya kemarin mimpi digigit ular. Bangun-bangun saya kaget. Ternyata beneran digigit. Wah, itu bukan tafsir. Tapi kalau tafsir mimpi, saya kemarin digigit ular. Mimpi digigit ular. Kira-kira apa tafsirnya? Oh, katanya mau didatengin cewek. Ada yang berkata begitu. Wallahu a'lam mengenai tafsir mimpi, sehingga ada beberapa kitab mengenai tafsir mimpi yang memang banyak versi, tapi memang Allah menspesialkan kepada Nabiullah Yusuf adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mentafsir mimpi. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan daripada kisah Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihissalam, kita akan lanjutkan besok insya Allah. Di channel yang sama, di tempat yang sama, insya Allah. Mungkin tempatnya berubah sayanya, tapi Zoom-nya tetap sama. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila ada kesalahan, salah ucap, salah tingkah, salah penyampaian dari saya, mohon untuk diampuni dan dimaafkan, karena memang kesalahan itu murni dari saya. Apabila ada hal yang baik yang saya sampaikan, sesungguhnya memang kalamullah, segalanya baik dan hak. Ya, sesungguhnya Al-Quran ini hak. Maka mari kita ambil hikmahnya, mari kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan syafaat Al-Quran di akhir kelak. Sebelum kita tutup, kita bersama-sama membaca doa khutmil Quran. Baik Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahil warzuqna tilawatahu anna al-layli wa asra فالنهار واجعله لنا حجة يا
Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, semoga apa yang kita baca, apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya mohon undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.